Jadi di sini saya akan menghitung permasalahan pertama, yaitu data-data tinggi badan 12. Jadi di sini saya akan menghitung data-data berikut ini, yaitu data pengukuran tinggi badan kelas 12 IPS 4. Yang pertama ini kita akan menghitung jangkauan. Jangkauan ini nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Nah, nilai terbesar ini kan 181 dan nilai terendahnya atau nilai terkecilnya 147. Kita masukkan ke sini, nilai terbesarnya 181 dikurang 147 dan sama dengan 34. Setelah itu kita hitung banyaknya kelas, yaitu sama dengan 1 tambah buka kurung 3,3 tutup kurung log n. Nah, ini kelas, jadi kelas sama dengan 1 tambah 3,3-nya turunin. Nah, log n ini banyaknya data. Banyak data 12 IPS 4 kan 35. Jadi di sini kita cari 35. Nah, 35 ini ternyata 1,54. Kita tulis di sini 1,54. Satunya turunin dan tambahnya. Setelah itu 3,3 dikali 1,54 dan hasilnya 5,082. Setelah itu 1 tambah 5,082 yaitu sama dengan 6,082. Setelah itu dijumlahkan 1 tambah 5,082 itu sama dengan 6,082 dan dibulatkan menjadi 6. Setelah itu kita lanjut menghitung panjangnya kelas. Panjang kelas ini sama dengan J per K sama dengan 34. 34 ini banyaknya jangkauan. Jadi 34 bagi 6. 6 ini banyaknya kelas. J per K. Nah, berarti J ini kan jangkauan, K ini kelas. Jadi jangkauannya kan 34. Kita masukkan ke sini. Dan 6 ini kan banyaknya kelas. Kita taruh sini, jadi 34 bagi 6 hasilnya 5,6 dan dibulatkan menjadi 6. Setelah itu kita lanjut ke permasalahan yang ketiga, itu kita menghitung tabel distribusi frekuensi dari data tinggi badan peserta didik kelas, yaitu kelas 12 IPS 4. Nah, ini kan ada nilai. Nah, di sini ada 147 sampai 192. Nah, maksudnya ngitungnya bagaimana bisa tiba-tiba 147 sampai 192. Itu kita cari yang terkecil itu 147. Nah, kenapa 147 sampai 192? Karena di rumusnya itu batas bawah N tambah P kurang 1 sama dengan 6 kurang 1. Nah, 6 ini kan banyaknya kelas. Jadi 6 kurang 1 itu 5. Jadi jarak antara 147 sampai 192 itu ada 5 jarak. Dan berikutnya juga sama. Seperti kayak 193 sampai 198 juga sama. 159 sampai 164 pun sama. 165 sampai 170 pun sama. 171 sampai 176 sama. 177 sampai 182 pun sama. Setelahnya kita menghitung turus. Jadi menghitung turus ini kita harus mencari 147 sampai 152 di permasalahan yang pertama, yaitu di data. Setelahnya kita menghitung turus. Nah, menghitung turus ini kita harus mencari 147 sampai 152 di permasalahan yang pertama, yaitu di data pengukuran tinggi badan. Jadi 147 ini sampai 152 ini ada berapa angka? Itu ada. Oke, jadi ada, kita lihat dulu dari 147 ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi
Turusnya itu ada 5. Kita tulis di sini 5. Dan 153 sampai 158 pun sama. Kita harus mencari yang seperti sebelumnya, yaitu dari 153 sampai 198. Dan di sininya juga udah kita hitung ada 9. Dan ke bawahnya pun sama, menghitungnya seperti itu. Dan kalau sudah selesai menghitung turus seperti itu, kita lanjut ke frekuensi. Nah, frekuensi ini sebenarnya tinggal memindahkan turusnya. Jadi turusnya kan di sini 5. Nah, kita pindahkan ke sini 5. Di sini 9, kita tulis frekuensinya 9. Di sini 8, kita tulis sininya 8. Di sininya 6, tulis sininya 6. 3, di sininya 3, dan di sini pun 4. Setelah itu kita totalkan semua, dan setelah ditotalkan 35. Nah, cara menghitung tepi atas ini gimana? Jadi kita hitung dulu yang 152 ini dijumlahkan 0,5 dan hasilnya 152,5. Dan ke bawahnya pun sama, 158 ditambah 0,5 yaitu hasilnya 158,5. 164 ditambah 0,5 itu hasilnya 164,5. Dan 170 ditambah 0,5 itu 170,5. 176 dijumlahkan 0,5 176,5. 182 ditambah 0,5 itu sama dengan 182,5. Dan selanjutnya kita menghitung tepi bawah. Tepi bawah ini cara menghitungnya yaitu 147 dikurang 0,5. Yang tadi kan dijumlahkan ya. Nah, kalau yang tepi bawah ini dikurangkan. Jadi 147 dikurangkan 0,5 itu hasilnya 146,5. Dan 193 dikurang 0,5 itu hasilnya 192,5. Dan 159 dikurang 0,5 itu hasilnya 195,5. 165 dikurang 0,5 itu hasilnya 164,5. 171 dikurang 0,5 itu hasilnya 170,5. Dan 177 dikurang 0,5 itu hasilnya 177,5. Itu cara menghitung tepi bawah. Dan selanjutnya kita menghitung titik tengah. Yaitu cara menghitung titik tengah ini kita jumlahkan dulu tepi atas dengan tepi bawah. Jadi 192,5 ditambah 146,5 dan dibagi 2 itu hasilnya 149,5. Terus sama ke bawahnya juga seperti itu, seperti 198,5 ditambah 152,5 dibagi 2 dan hasilnya 155,5. Dan 164,5 ditambah 158,5 dibagi 2 itu hasilnya 161,5. Dan 170,5 ditambah 164,5 dibagi 2 hasilnya 167,5. Dan 176,5 ditambah 170,5 dibagi 2 hasilnya 173,5. Dan yang terakhir 182,5 ditambah 177,5 dibagi 2 hasilnya 179,5. Itu cara menghitung titik tengah. Selanjutnya kita mulai menghitung permasalahan yang keempat, yaitu menyajikan data dalam bentuk histogram dari data tinggi badan peserta didik kelas 12 IPS 4. Nah, ini histogram ya. Ini histogram. Dan karena yang bentuk frekuensi yang terbesar itu 9. Jadi di sininya itu harusnya kan 9, cuman kita lebihi 1. Jadi ini harus kita gambar dulu. Gambar. Dan kalau sudah selesai seperti ini, itu kita pasin. Jadi kan 149,5 itu ini tuh yang di bawah ini titik tengah ya. Titik tengah. Jadi 149,5 ini titik tengah. Ini kan dia ini sejajar, frekuensinya ini kan 5. Jadi kita menggambarkannya ini sejajar dengan angka 5 juga. Jadi 149,5 ini sejajar dengan 5 karena dia frekuensinya 5. Terus selanjutnya
titik tengah dari 155,5 ini frekuensinya itu 9. Jadi di sini juga kita pasin 9. Selanjutnya 161,5 itu frekuensinya 8. Jadi di sini juga kita gambar paskan 8. Jadi selanjutnya 167,5 itu frekuensinya 6. Jadi di histogramnya juga kita samakan 6. Sejajarkan dengan 6. Terus selanjutnya 173,5 itu frekuensi dengan 3. Itu kita sejajarkan dengan 3. Dan yang terakhir itu titik tengah 179,5 itu frekuensinya adalah 4. Jadi di sini kita samakan 4. Dan jangan lupa untuk menambahkan garis-garis putus. Garis-garis putus ini agar terlihat lebih jelas dan rapi lagi. Selanjutnya kita mengerjakan permasalahan yang kelima, yaitu atau yang terakhir, itu menentukan nilai rata-rata median, modus, dan yang terakhir ini kita menyelesaikan permasalahan yang kelima, yaitu menentukan nilai rata-rata, median, dan modus dari tinggi badan peserta didik 12 IPS 4. Dan di sini kita harus menghitung letak kelasnya dulu, yaitu letak kelas ME atau median ya, sama dengan N/2. Itu N kan banyaknya data siswa tadi. Nah, banyaknya data siswa tadi itu 35. Nah, 2 bagi 2 berarti 35 bagi 2 sama dengan 17,5. Selanjutnya kita menghitung median. Median ini rumusnya TB tambah N/2 kurang FK per FME dikali P. P ini panjang kelas. Nah, 158,5 ini dari mana? Jadi kan di sininya 17,5. Kita cari di FK ini. Nah, kita ini harusnya sebenarnya kita harus mencari FK-nya dulu. FK-nya itu maksudnya frekuensi. Nah, frekuensinya kan 5. Nah, kita tulis 5. Jadi 1 sampai 5. 1 sampai 5. Nah, selanjutnya sebenarnya frekuensi ini tinggal kita jumlah-jumlahkan saja sampai akhir. Jadi 5. Nah, 5 ditambah 9. Itu hasilnya 14. Nah, jadi 1 sampai 5. Nah, habis 5 itu kan 6, kita taruh sini, 14 saya pindahkan ke sini lagi. Lanjut ke frekuensi yang selanjutnya itu ada 8. Jadi 14 tambah 8 yaitu 22. Lanjut lagi 22 ditambah 6 itu hasilnya 28. Dan 28 dijumlahkan ke frekuensi yang ketiga itu hasilnya 31. Dan 31 dijumlahkan ke frekuensi yang keempat itu hasilnya 35. Jadi ini untuk FK-nya. FK sudah ketemu. Nah, terus tadi kan kita untuk mencari cara menghitung 158,5 ini, kita kan melihat 17,5 ini itu di 15 sampai 22 yang mendekati 17,5. Nah, kita sejajarkan. Nah, ini 198,5 ini sejajar dengan 15 sampai 22. Jadi TB-nya ini itu kita ngambil yang mendekati 17,5 itu kan 15 sampai 22 itu hasilnya 198,5. Kita pindahkan di sini untuk mengisi TB-nya. Jadi 158,5 ditambah 17,5 ini kan dari sini. Jadi dikurang 14 dikali 6 itu hasilnya 21. Kita pindahkan ke bawah lagi yang 198,5-nya. Dan dijumlahkan yang tadi hasilnya 21 dibagi 8. Nah, turunkan lagi yang 158-nya tadi. 158,5 ditambah 21 bagi 8 ini kan hasilnya 2,625. Dan 158,5 ditambah 260. Jadi 158,5 ditambah 2,625 ini sama dengan 161,125. Ini hasil untuk median ya. Dan terus kita menghitung modus. Modus ini rumusnya TB ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali P. P ini panjang kelas. Nah,
TB-nya ini dia masih sama dengan TB yang median, yaitu 158,5. Jadi di sini tuh kita harus mencari D1-nya dulu. Nah, D1 ini cara menghitungnya kita harus menghitung frekuensi kumulatif yang sebelumnya, yaitu frekuensi yang sebelumnya dan yang sesudahnya. Frekuensi yang sebelumnya itu untuk D1 kan 9, 8. Kita harus menghitung frekuensinya. Frekuensinya ini kan 8. Jadi 8 ini kan kita harus cari yang sebelum frekuensi sebelumnya, yaitu 9 kan. Jadi 9 kurang 8 yaitu kan 1. Jadi untuk D1-nya itu adalah 9 kurang 8 itu 1. Dan untuk D2-nya yaitu frekuensi sudahnya itu 8 kurang 6. 8 kurang 6 kan 2. Jadi untuk D2-nya sama dengan 2. Jadi untuk menghitung yang ini 1 per 1 tambah 2 itu dikali 6. Dan turunkan lagi 158,5-nya ditambah 6 ini kan dari panjang kelas. Terus 3 ini dari sini. 1 tambah 2 kan 3. Jadi 6 per 3. Lanjut lagi 158,5 ditambah 2. Nah 2 ini dari mana? Dari 6 bagi 3 sama dengan 2. Jadi 158,5 tambah 2 sama dengan 160,5. Ini hasil modus. Dan kita lanjut menghitung rata-rata. Rata-rata ini rumusnya X bar sama dengan sigma FI XI per sigma FI dibagi sigma FI. Nah, sebelumnya ini kita harus mencari FI-nya dulu. FI atau FK ini kan tadi udah ketemu kan, 35 tadi. Nah, jadi kita tulis di sini 35 dan XI-nya ini kita harus mencari dulu tepi bawah. X ini tepi bawah. Jadi kita harus menjumlahkan tepi bawahnya itu hasilnya 987. Dan kita tulis di sini XI-nya 987 karena sudah dijumlahkan tadi hasilnya 987. Dan setelah itu kita mencari FIXI-nya. FIX-nya ini kita harus mencari dulu. Cara menghitung FIXI-nya ini jadi titik tengah dikali dengan frekuensi. Jadi 149,5 dikali 5 yaitu hasilnya 747,5. Tulisin dulu. Selanjutnya 155,5 itu dikali 9 yaitu hasilnya 1399,5. Dan selanjutnya ada 161,5 dikali 8 yaitu hasilnya 1292. Dan selanjutnya 167,5 dikali 6 itu sama dengan 1005, maaf. Dan selanjutnya 173,5 dikali 3 itu hasilnya 5520,5. Selanjutnya 179,5 dikali 4 itu hasilnya 718. Ini untuk FIXI-nya sudah ketemu dan setelah itu kita jumlahkan. Hasilnya 5,6825. Setelah ketemu kita tulis di sini 56,825 dan ditulis di sini juga. Dan dibagi 35. 35 ini tadi banyaknya data kelas atau FI juga bisa, dan dibagi 5,6825 dibagi 35 itu hasilnya 162,36. Ini hasil rata-ratanya. Sudah selesai.